Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiki Malik, biasa dipanggil Kiki, dengan NIM 12424011, Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Teknopreneur yang tentang usaha. Oke, di sini saya akan membawa yang judul Grade Strap iot. Ini alat pemisah limbah. Ini ada otomatis dengan sensor indikator kejenuhan untuk UMKM kuliner Sidoarjo. Oke, untuk latar belakang masalah, ledakan UMKM kuliner, apalagi di Sidoarjo, pertumbuhan rumah makan beserta kafe, kedai di warung tenda Sidoarjo meningkat pesat, sangat pesat mungkin ya, tidak diimbangi dengan sistem pengolahan limbah yang memadai. Nah, pembuangan langsung itu mayoritas pelaku usaha membuang air sisa cucian dapur yang mengandung minyak dan lemak langsung ke saluran drainase atau selokan warga biasanya. Nah, jadi teman-teman memasuki latar belakang masalah ini, kita tahu bahwa pertumbuhan sektor kuliner di Sidoarjo saat ini berkembang sangat pesat. Namun, mayoritas UMKM masih membuang limbah minyak dapurnya langsung ke selokan. Entah itu tanpa diolah atau secara mentah-mentah. Sehingga lemak ini lama-kelamaan akan mendingin, membeku, dan mengeras di dalam saluran air. Dampak buruknya adalah drainase tersumbat yang bisa memicu adanya banjir lokal, menimbulkan bau busuk yang tidak sedap, serta mencemari ekosistem sungai kita. Oke, next. Nah, di sini ada rumusan masalah. Apa aja itu teman-teman? Pertama, esensi penyaringan bagaimana merancang alat pemisah minyak dan lemak grain strap yang efektif menurunkan kadar polusi organik namun dengan biaya produksi yang ekonomis bagi skala UMKM. Yang kedua, otomatisasi sistem, bagaimana mengintegrasikan sistem sensor pintar berbasis iot agar pemilik usaha kuliner mendapatkan peringatan otomatis saat tangki jenuh atau full tanpa perlu melakukan pengecekan manual setiap hari. Oke, yang ketiga, keberlanjutan usaha, bagaimana mengubah limbah lemak yang terjadi dalam alat menjadi komoditas ekonomi sirkular yang bernilai jual. Nah, di sini teman-teman poin rumusan masalahnya ya, ada 3 rumusan. Masalah utama yang ingin diselesaikan melalui proyek ini adalah yang pertama, bagaimana membuat alat perangkap lemak yang murah namun efektif untuk skala warung kecil. Kedua, bagaimana memanfaatkan teknologi iot agar pemilik warung tidak perlu repot mengecek box secara manual setiap hari. Nah, menarik kan? Yang ketiga, bagaimana mengolah limbah yang terkumpul agar bernilai ekonomi. Oke, sampai sini udah paham ya teman-teman, udah kelihatan ya garis besarnya. Terus kita masuk ke next selanjutnya. Nah, di sini ada gagasan solusi technopreneurship. Pertama, solusi inovatif, definisi sebuah sistem pengolahan air limbah dapur portabel yang mengintegrasikan box perangkap lemak mekanisme konvensional dengan teknologi monitoring digital pintar berbasis internet. Terus poin kebaruan dan inovasi alat. Pertama ada pemisah otomatis, itu memisahkan fraksi air dan minyak secara relatif di bawah wastafel menggunakan prinsip perbedaan massa jenis zat cair. Terus yang kedua ada sensor jarak jauh iot, menghilangkan sistem cek manual yang merepotkan. Alat bekerja mandiri mengukur ketebalan lemak dan langsung mengirim sinyal darurat ke ponsel pemilik saat kapasitas tampung mencapai 90%. Terakhir ada konsep grant. Ini solusi yang tidak hanya menjual produk fisik, tetapi juga membangun ekosistem lingkungan yang bersih sekaligus menghasilkan keuntungan ekonomi yang baru. Nah, di sini ada ibaratnya alat ini mengawinkan box penyaring lemak konvensional dengan sistem monitoring digital pintar. Kebaruan dari alat ini adalah kemampuannya untuk bekerja secara mandiri. Sistem akan otomatis mengirimkan notifikasi alarm ke HP pemilik warung jika tangki sudah penuh dan siap dikuras. Jadi enggak
repot-repot lagi ngecek secara manual ke box atau ke tempat tempat apa pembuangannya limbah kayak gitu-gitu teman-teman. Ke selokan. Oke, next. Di sini ada target target penggunaan dan target pasar. Terus UMKM kuliner skala mikro ada pertama itu target pasar utama primary market. Intinya buat mikro dan menengah, warung penyetan, depot makan atau bahkan berupa kafe. Halo. Oke teman-teman lanjut ya. Uh, Depot makan kafe, keteringan rumahan dan kedai kopi di wilayah padat, terutama Sidoarjo, perkotaan. Alasannya kelompok ini paling membutuhkan alat yang murah loh teman-teman, praktis dan tidak memakan banyak ruang di dapur usaha mereka. Target yang kedua, pasar secondary market. Ini pengelolaan food court dan pujasera. Pengelolaan pusat kuliner atau mall yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah terpusat sebelum dialirkan ke saluran kota. Dapur rumah tangga modern, kompleks perumahan padat, penduduk yang ingin mengamankan pipa paralon, interrumah, dan risiko penyumbatan lemak. Yang terakhir ada mitra strategis, B2G, Business to Government. Dinas Lingkungan Hidup DLH Sidoarjo menjadikan alat ini sebagai rekomendasi solusi bagi standarisasi dokumen lingkungan hidup seperti SPPL, UKL, UPL bagi pelaku usaha kuliner baru. Oke, next. Terus di sini juga ada value proposition, nilai tambah. Nah, jadi mengapa pengusaha kuliner memilih Grand Strap Yacht? Oke, tetap teman-teman. Oke, next sorry ya. Teman-teman soalnya saya sambil kerja. Jadi mengapa pengusaha memilih Grand Strap Yacht? Pertama ya, bebas repot. Pemilik warung tidak perlu mengotori tangan untuk membuka tutup box setiap hari. Indikator volume bekerja otomatis 24 jam dan melapor langsung ke smartphone, HP. Kedua, investasi sangat murah. Harga jual unit dirancang ramah kantong UMKM. Estimasi itu nggak sampai 1 juta, sekitar 550-an, jauh lebih ekonomis dibanding denda penutupan usaha akibat mencemari lingkungan atau biaya membongkar pipa paralon yang terlanjur mampet total. Jadi harganya lebih melunjak. Sehingga dapur higienis bebas sanksi, menghilangkan bau busuk di area cuci piring secara instan, membuat dapur memenuhi standar sanitasi dan mengamankan usaha dari teguran warga maupun dinas lingkungan hidup. Potensi lemak yang terperangkap dalam kondisi bersih dan tidak tercampur air selokan dapat dikumpulkan untuk dijual kembali ke pengepul minyak. Enak kan ya? Jelantah biosel mengubah limbah menjadi uang. Oke, next ya teman-teman ya. Next. Terus di sini ada deskripsi produk dan layanan. Pertama, dimensi dan material fisik unit. Wadah menggunakan box berbahan polipropilен PP tebal yang tahan panas, anti karat dan kokoh. Terus ada juga sistem 3 sekat. Air limbah wajib melewati 3 ruang penyaringan terpisah untuk memastikan pemisahan partikel memakan air dan minyak berjalan maksimal. Terus yang ketiga ada smart panel cover, kotak pelindung sirkuit elektronik diletakkan di atas tutup box secara sterilisasi agar aman dari uap air dapur. Untuk selanjutnya itu ada layanan pasca jual. Sistem pemasangan unit ini bersifat portable, didesain plug and play untuk disambungkan langsung di bawah wastafel dapur. Terus jasa perawatan berkala itu menawarkan paket langganan pengurasan lemak dan kalibrasi sensor bagi pemilik restoran yang memiliki mobilitas tinggi. Oke, next ya. Nah, ini untuk foto alatnya yang tak jelasin tadi di slide yang sebelum. Di slide yang ini ya. 7. Oke. Terus ada aspek teknologi dan cara kerja. Pertama, prinsip pemisahan fisika, gravitasi dan massa jenis memanfaatkan perbedaan berat jenis antara air dan lemak. Minyak yang lebih ringan akan mengapung dan permukaan sekat, sedangkan air bersih berada di lapisan bawah untuk dialirkan keluar. Untuk juga ada juga alur otomatis sistem.
normal 90%, sensor terus memantau level ketebalan lemak secara berkala. Kondisi jenuh 90%, node MCU mendeteksi bahwa ruang tampung hampir habis, lalu otomatis mengirimkan push atau notifikasi atau alarm peringatan ke HP masing-masing pemilik agar box segera dikuras sebelum luber penuh. Terus terakhir ada komponen smart HP monitoring IoT. Ini sensor ultrasonik yang dipasang menggantung di bawah tutup box, menghadap ke bawah, berfungsi menembakkan gelombang untuk mengukur jarak ke permukaan minyak secara presisi guna mendeteksi ketebalan lemak. Mikrocontroller ini mode MCU ESP8266, otak sistem yang dilengkapi modul WiFi terintegrasi untuk mengolah data jarak dari sensor dan mengirimnya ke internet. Oke, lanjut. Nah, ini untuk foto alatnya teman-teman. Ini ilustrasinya, mungkin di sini bisa dilihat ya sama teman-teman. Ini minyak warna hijau sama oranye, minyak sama air. Nah, untuk selanjutnya ada potensi pasar atau peluang usahanya. Minim, belum ada produk kompetitor lokal di Sidoarjo yang menjual gate trap portable dengan integritas sistem IoT berbasis notifikasi HP. Kepatuhan regulasi, pelaku usaha kuliner terdorong membeli karena adanya pengetatan pengawasan baku mutu air limbah domestik oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk analisis finansialnya secara sederhana, biaya produksinya itu sekitar 280.000 per unit. Harga jual pasarnya bisa sampai 550.000 per unit, margin keuntungan 270-an unit. Ya sangat menguntungkan lah ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa dicoba juga lah kalau mau langsung eksekusi. Nah, ini analisis dampaknya ya teman-teman. Manfaat proyek bagi berbagai aspek. Pertama, dampak lingkungan ekologi, membantu menurunkan beban pencemaran organik, kadar BOD dan JOD pada ekosistem perairan dan mencegah penyumbatan paralon drainase kota. Terus dampak sosial, menciptakan lingkungan sekitar warung makan yang lebih higienis, bersih, estetis, dan terbebas dari polusi bau, busuk, sisa pembungkusan lemak. Nah, untuk yang ketiga ada dampak ekonomi sirkular, mengubah limbah buangan yang awalnya tidak bernilai menjadi komoditas ekonomi karena lemak yang terkumpul rapi dapat dijual kembali sebagai bahan baku biodiesel. Nah, ini ada keunggulan dan risiko ya. Tentu setiap produk memiliki evaluasinya sendiri. Keunggulan alat kami adalah portable, hemat listrik, dan bekerja otomatis 24 jam. Namun kami juga memitigasi risiko operasional di mana mata sensor berpotensi kotor akibat uap lemak pekat. Solusinya nanti kami mendesain pelindung sensor khusus serta memberikan edukasi perawatan berkala kepada konsumen saat pengurasan box. Oke, terus di sini ada rencana implementasi. Untuk model bisnisnya, aliran pendapatan ini kami tidak hanya bertumbuh pada penjualan unit alat di awal saja, melainkan juga dari penyediaan jasa, layanan kuras berkala dan servis sensor. Dalam perjalanannya kami akan bermitra erat dengan toko komponen lokal, asosiasi UMKM kuliner Sidoarjo, serta perusahaan pengepul minyak jelantah. Nah, ini untuk tahapan kerja usaha timeline-nya. Bulan ke-1 riset, pembelian box, komersial, komponen elektronik, praktik sirkuit, panel, serta pengoderan. Bulan kedua pengujian dan beta testing, dan bulan ketiga evaluasi dan pemasaran. Oke, next. Untuk kesimpulan, solusi tepat GameTrade IoT sukses mengawinkan ilmu teknik lingkungan konvensional dengan teknologi digital guna menjawab tantangan nyata sanitasi perkotaan sehingga layak dikembangkan. Sebenarnya peluang ini cukup besar ya teman-teman, apalagi di kota saya Sidoarjo. Ini sangat layak dan potensial untuk direalisasikan karena terbukti menguntungkan secara finansial sekaligus memberikan dampak ekologis yang positif bagi lingkungan sekitar. Sebagai apa ya, intinya dimana kita itu memanfaatkan peluang bisnis, apalagi di Sidoarjo kan banyak teman-teman kedai, kafe, sehingga orang-orang kan limbahnya kadang nggak mau repot dibuang ke selokan daripada nanti baunya nggak enak ke customer, terus juga ngaruh juga ke pendapatan kan ya. Misal teman-teman pesen di suatu warung terus warungnya kan bau, pasti kan nggak enak lah makannya. Terus yang kedua juga nanti kena denda dari pihak DLHK atau pihak dari yang mana, karena emang
di selokan itu lek penuh bahaya juga, nanti mengakibatkan banjir, sehingga nanti ketika ganti rugi ngabisin uang yang cukup banyak. Jadi lebih baik kita kan mencegah lebih dulu daripada terjadi gitu. Terus nah ini untuk daftar pustakanya ya. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sorry banget kalau tidak bisa menjelaskan secara detail ya, soalnya saya posisi lagi kerja teman-teman, ini di tempat kerja, sorry ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.